Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Tunaza dengan NIM 252600031 dari Prodi D4 Promosi Kesehatan. Nah, jadi di video kali ini aku bakal jelasin sedikit aja tentang materi dari kelompok kami yang udah kami diskusikan kemarin-kemarin. Jadi judul materinya ini tuh tentang sumber data kependudukan dan komposisi atau struktur penduduk. Menurut aku topik ini tuh cukup menarik ya guys, karena lewat data kependudukan ini tuh kita bisa jadi memahami gimana sih tentang kondisi kependudukan di suatu wilayah itu. Nah, jadi materi yang bakal dibahas dalam presentasi kali ini tuh yang pertama ada latar belakang, terus nanti juga ada tujuan pembahasan, kemudian pengertian sumber data kependudukan, terus juga ada jenis-jenis sumber data kependudukan itu dari mana aja. Contohnya kayak ada sensus penduduk, registrasi penduduk, sama survei penduduk. Terus nanti juga bakal bahas pengertian komposisi atau struktur penduduk. Kemudian juga struktur penduduk itu berdasarkan umur sama berdasarkan kelamin. Terus nanti yang terakhir ada kesimpulan. Nah, biar lebih jelas kita masuk aja ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari latar belakang. Jadi, kalau kita lihat di slide ini nih, sebenarnya inti dari latar belakangnya itu tuh adalah bahwa penduduk itu tuh punya peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Karena untuk memahami kondisi penduduk itu, misalnya kayak jumlahnya, pertumbuhannya, atau karakteristiknya tuh kita tuh tentu butuh suatu data kependudukan tuh yang akurat, yang valid. Nah, dari data inilah pemerintah ataupun peneliti tuh bisa menganalisis perkembangan penduduk dan membuat kebijakan tuh agar lebih tepat. Oke? Nah, jadi gitu. Oke, selanjutnya ada tujuan dari pembahasan materi ini. Yang pertama tuh memahami pengertian sumber data kependudukan. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis sumber data kependudukan. Yang ketiga, memahami komposisi atau struktur penduduk. Dan yang terakhir, itu bisa melihat contoh struktur penduduk dalam demografi. Oke, next. Nah, kalau masuk ke slide ini nih tuh, ini di sini tuh dijelasin tentang pengertian sumber data kependudukan. Sederhananya, sumber data kependudukan itu tuh adalah data yang memberikan informasi tentang jumlah, pertumbuhan, dan karakteristik penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Nah, data ini tuh biasanya digunakan untuk perencanaan pembangunan, penelitian demografi, ataupun penyusunan kebijakan pemerintah. Oke, next. Selanjutnya, masuk ke jenis sumber data kependudukan. Jadi secara umum tuh sumber data kependudukan tuh ada 3. Yang pertama itu ada sensus penduduk. Yang kedua ada registrasi penduduk. Terus yang ketiga ada survei penduduk. Oke, ada 3 ya. Terus ketiga sumber data ini tuh sebenarnya saling melengkapi agar informasinya itu lebih lengkap. Oke. Kita masuk ke slide penduduk. Oke, jadi sensus penduduk itu tuh pencatatan seluruh penduduk yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Biasanya sensus itu bisa dilakukan setiap 10 tahun sekali atau dilakukan secara serentak. Contohnya, di Indonesia ada sensus penduduk 2010 dan sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Oke, next kita lanjut ke registrasi penduduk. Kalau sensus itu kan dilakukan dalam periode tertentu ya teman-teman. Nah, tapi registrasi ini justru dilakukan secara terus-menerus. Jadi, kalau setiap ada peristiwa penting dalam kehidupan penduduk itu bakal dicatat. Misalnya kayak kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, ataupun perpindahan penduduk. Nah, di Indonesia ini pencatatan ini dilakukan oleh apa? Nah, benar, oleh Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, next kita move ke survei penduduk.
Bedanya apa sih? Nah, bedanya itu kalau di survei penduduk itu biasanya hanya menggunakan sampel atau sebagian penduduk saja. Tujuannya tuh untuk mendapatkan data yang lebih rinci dan juga melengkapi dari sensus yang tadi. Contoh survei ini tuh misalnya Susesnas atau SDKI. Oke, next kita ke komposisi atau struktur penduduk. Nah, di slide ini tuh intinya tuh ngejelasin kalau komposisi penduduk tuh adalah pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya kayak berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Nah, dengan melihat struktur penduduk ini tuh kita bisa jadi lebih memahami kondisi sosial masyarakat. Oke, next. Di sini ada struktur berdasarkan umur. Umumnya itu umur penduduk dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu usia muda, itu dari 0 sampai 14 tahun. Yang kedua ada usia produktif, itu dari 15 sampai 64 tahun. Dan yang terakhir tuh ada usia lanjut dari usia 65 tahun ke atas. Oke, pembagian ini tuh penting karena tuh nanti bisa menunjukkan potensi tenaga kerja serta tingkat ketergantungan penduduk. Terus ada juga struktur berdasarkan jenis kelamin. Selain umur tuh struktur bisa juga dilihat dari jenis kelamin. Di sini biasanya dilihat perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. Perbandingan ini tuh namanya sex ratio. Sex ratio ini membantu kita mengetahui apakah jenis penduduk laki-laki dan perempuan itu seimbang atau enggak. Nah, jadi dari beberapa materi yang udah aku sedikit sampaikan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, data kependudukan itu tuh sangat penting untuk memahami kondisi penduduk dan membantu perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua, terdapat 3 sumber utama data kependudukan tadi, yaitu sensus yang dilakukan dalam waktu tertentu, kemudian registrasi yang dilakukan secara terus-menerus, sama survei penduduk yang dilakukan itu berdasarkan sampel. Nah, dan yang terakhir tuh struktur penduduk itu membantu kita melihat kondisi sosial masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Penjelasan singkat dari saya mengenai sumber data kependudukan dan komposisi penduduk. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu teman-teman menjadi lebih memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih.